Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Penghardianto, mahasiswa akuntansi P2K Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan memaparkan dari hasil artikel penelitian dengan judul Pengaruh Environmental Performance, Corporate Image, Corporate Social Performance terhadap Economic Performance dengan Competitive Advantage sebagai pemoderasi. Dalam artikel ini ada isu penelitiannya, yaitu pembangunan ekonomi Indonesia sedang mengarah kepada industrialisasi. Research gap-nya, penulis sudah menjelaskan kinerja industri manufaktur Indonesia sepanjang 2015 ini jeblok. Fenomenanya return saham perusahaan berfluktuatif setiap tahunnya. Bisa dibaca untuk isu penelitian, research gap, dan fenomena dengan lengkap pada artikel ini. Sehingga tidak ada kritik untuk poin ini karena penulis sudah cukup jelas menjelaskan motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomena dengan baik. Untuk penjelasan artikel-artikel utama dalam penelitian ini terdapat poin A dan B dan C, bisa dibaca dengan jelas, sehingga pada poin ini tidak ada kritik karena sudah dijelaskan oleh penulis dengan jelas sehingga dapat menjadi referensi dalam penelitian ini. Apa sih yang menjadi kebaruan atau novelty dari artikel penelitian ini? Dalam penelitian ini, kinerja ekonomi diukur dengan return saham. Return saham ialah tingkat pengembalian yang diperoleh investor baik keuntungan atau kerugian dari aktivitas investasi dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membeli serta mempertahankan saham. Pada poin ini, peneliti tidak menjelaskan secara jelas apa sih kebaruan penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Lalu ada perumusan masalah dalam penelitian ini, bisa dibaca dari poin 1 hingga poin selanjutnya, poin akhir. Pada poin ini, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat secara implisit dalam bentuk poin-poin dari poin 1, 2, 3. Lalu, untuk tujuan penelitian sendiri, ada 3 poin. Peneliti sendiri mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis. Contohnya, mengetahui pengertian dari teori stewardship, akuntansi positif, teori legitimasi, economic performance, environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan corporate advantage. Apa aja sih kontribusi dari penelitian ini? Di Indonesia, environmental performance dapat diukur dengan proper program penilaian peringkat kinerja penaatan dalam pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh KLHK Republik Indonesia. Kritik peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara umum. Lalu grand teori yang digunakan ada 3, teori stewardship, teori akuntansi positif, teori legitimasi. Menurut saya, untuk kritiknya sendiri, peneliti sudah menjelaskan lebih dari 1 grand teori sehingga sudah cukup. Tidak seperti artikel-artikel lain yang hanya terdapat 1 grand teori. Apa aja keterkaitan grand teori yang digunakan dalam artikel ini? Pada teori stewardship sendiri dengan variabel dependent economic performance di dalam penelitian ini, yaitu perilaku steward yang kolektif, sebab steward berpedoman pada perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat dicapai. Sehingga peneliti sudah menjelaskan hubungan keterkaitan grand teori dengan penelitian yang sedang dilakukan. Pada gambar kerangka konseptual yang ada pada tabel, peneliti sudah menjelaskan mana variabel independen, mana yang dependen, dan moderating secara implisit dengan tanda yang bisa dipahami. Sekian penjelasan mengenai hasil artikel dari hasil penelitian akuntansi dengan judul Pengaruh Environmental Performance, Corporate Image, Corporate Social Performance terhadap Economic Performance dengan Competitive Advantage sebagai pemoderasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, sehingga semoga dapat menjadi pembelajaran bagi saya dan yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.